Hai guys, kembali lagi bersama aku. Hari ini aku akan baca bab 2 yang bertajuk Satu Kantor dari novel Pasang Rahasia. Kalian bisa membaca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Hansel membuka kedua mata ketika suara alam membangunkan pada saat ini. Erin masih pulas dalam pelukan. Takut sang istri terbangun, dia segera mematikan suara nyaring yang sejajar di kepalanya. Tidak berniat untuk turun dari ranjang, dia mengecup dahi istrinya dan memandangi wajah yang begitu cerah itu sedikit lebih lama. Jantungnya tidak dipungkiri berdegup kencang, sadar bahwa dia telah jatuh cinta sekali lagi pada Sakya Erina. Hans, Erin melengut tiba-tiba, membuat Hansel menipiskan bibir. Dia membuat jarinya untuk mengusap bibir lembut itu perlahan, menciptakan suara lenguh lainnya. Kedua mata Erin terbuka lambat-lambat mendapati sang suami yang tersenyum, terutama jari yang menyentuh bibir dapat dirasakan basah. Apa yang kau lakukan? Erin segera mengusap bibirnya. Hansel tergelitik untuk menjawab. Apa kau belum puas sampai harus memimpikan aku? Kita bisa menambah satu putaran lagi jika kau menginginkannya. Erin membalikkan tubuhnya dan tidak sengaja melihat kemasan di meja nakas yang berapa sudah terbuka. Mereka tidak memakai obat-obatan untuk mencegah kehamilan, tetapi alat kontrasepsi dalam bentuk lain karena Hansel tidak ingin jika tubuhnya menjadi rusak jika mereka minum obat sebagai upaya pencegahan. Maafkan aku harus menunggu. Erin tahu kalau suaminya ingin memiliki anak dan juga tahu kalau suaminya ingin melakukan sesuatu yang lebih dari hubungan intim mereka. Namun karena keegoisannya membuat Hansel harus menderita. Hansel memeluk istrinya, menyingkirkan helai rambut yang menghalangi tengkuk sebelum menghadiahkan sebuah kecupan kecil di sana. Aku sudah melupakannya. Aku akan menunggumu sampai benar-benar siap. Jadi, Hansel sudah menerima keputusan terbesar di dalam rumah tangga mereka. Erin sangat senang tidak bisa menemukan hari yang begitu berkesan baginya. Perkataan Hansel tadi pagi terus terngiang meski dia sudah berada di kantor cukup lama dan membuat dia tersenyum sendiri tanpa henti. Mereka yang melihat cukup bertanya-tanya apa penyebabnya. Perubahan Erin sangat signifikan dibandingkan hari kemarin, terutama pada bagian wajah yang begitu cerah. Apa tadi malam sangat menyenangkan? Erin yang sedang menikmati cappuccino hangatnya sedikit terkejut. Oh, apa maksudmu? Gina menyipakkan mata menilai dari atas sampai bawah. Hari pertama pernikahan pasti sangat melelahkan. Malam kedua, mana mungkin dibiarkan lolos. Wajahmu sangat cerah sampai membuat seluruh isi ruangan menjadi pangling. Aura pengantin baru memang sangat berbeda. Erin tersenyum tipis. Setidaknya dia mengerti akan perkataan barusan. Setelah kemarin menyinggung pernikahan, sekarang dia disinggung mengenai malam pernikahan. Bagaimana rasanya? Gina mendadak sangat penasaran. Erin sangat bingung bagaimana menjawabnya karena tadi malam bukan pertama bagi mereka. Jadi dia hanya tergelak dan beranjak meninggalkan dapur karyawan. Sayangnya, Gina tidak berhenti sampai di situ saja. Makhluk yang dinamakan dengan teman itu terus mengikuti dan menanyakan hal yang bersifat pribadi. Jika tidak memberikan jawaban, maka Gina pasti akan terus mengusik dengan pertanyaan yang sama. Erin memperhatikan sekeliling, semua orang begitu sibuk bekerja, tidak akan ada yang mendengar jika dia bicara dengan nada suara rendah karena kantor terbilang ramai saat ini. Bagaimana? Tanya Gina sekali lagi. Menyenangkan, ucap Erin, hampir hilang suaranya saat berkata. Itu saja. Tidak bisakah mengatakan lebih spesifik lagi? Gina merengek. Erin menempelkan diri agar suaranya tidak memiliki celah untuk didengar oleh orang lain. Saat tubuhmu disentuh, rasanya sangat menyenangkan, hangat, dan juga nyaman. Gina seperti terhanyut dalam imajinasi yang tercipta dari rangkaian kata-kata itu. Bagian mana yang disentuh? Seluruhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rasanya jika tidak mendapatkan sentuhannya akan membuatmu sangat gila. Ya ampun, benarkah sampai seperti itu? Erin berusaha menyenangkan respon berlebihan yang dapat mengundang perhatian itu. Namun mereka harus terkejut karena baru sadar kalau ternyata ada yang memperhatikan dari belakang. Langsung saja dua orang wanita telah merah rona mukanya menunduk hormat. Mr. Hansel, Gina berucap. Kalian berdua dapat mengikuti saya ke ruangan. Setelah berkata, Hansel lalu pergi bersama sang sekretaris. Gina berekspresi takut terlebih Erin begitu gelisah. Sejak kapan suami ada di belakang mereka? Kau pasti lihat bagaimana raut wajah seramnya tadi. Apa kita akan dipecat?
Wajar saja Gina sampai berpikir tentang pemecahan term baru kali ini dipanggil ke ruangan atasannya dan sungguh sangat berharap kalau kita bukan karena dirinya akan dipecat. Tidak mungkin, apa yang terjadi tidak separah itu. Bahkan jika benar, Erin tidak akan membiarkan suaminya memecat karyawan hanya karena alasan sepele, apalagi kesalahan hampir sepenuhnya dia yang melakukan. Mereka sudah seperti murid yang dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Setibanya di sana hanya bisa menunduk sambil memasang tampang bersalah. Anda sudah bisa keluar, ucap Hansel menunjuk salah seorang dari dua orang wanita di hadapannya. Saya, Gina tercengang. Dia baru beberapa menit di ruangan itu. Kenapa Anda ingin lebih lama tinggal di ruangan ini? Gina langsung menyeret seluruh jarinya ke depan. Tidak mungkin dia seharusnya senang karena ternyata ketakutan tidak terjadi. Saya akan keluar seperti apa yang dipertahankan. Gina membalikkan badan lalu menyemangati Erin melalui SP-nya sebelum benar-benar hilang dari peredaran. Tidak lama setelah pintu ditutup, tersisa dua orang saja di dalam ruangan. Hansel memijak pangkal hidungnya dengan tidak berdaya. Reaksi itu berhasil membuat kegelisahan Erin meningkat. Kenapa? Aku tidak mengira akan mendengar cerita panah di perusahaanku sendiri. Sampai mana kau mendengarnya? Hansel mendekat sedekat dengan wajah. Dia juga melingkarkan tangan di pinggang Erin. Rasanya jika tidak mendapatkan sentuhannya akan membuatmu sangat gila. Erin menggigit bibir, percakapan mereka sama sekali tidak menghilangkan warna merah yang menjalari mukanya. Tadi Gina, Hansel mencak sebelum kalimat disini selesai. Aku sudah katakan padamu kalau kita bisa menambah satu putaran lagi. Jika engkau benar menginginkannya, kau menolaknya dan sekarang membahas hal yang begitu privasi dengan orang luar. Kau sudah salah paham. Salah paham? Di saat dirimu mengumumkan nama aku di pagi hari, kau juga tahu bahwa bukan hanya bibirmu yang basah. Erin tidak membantah kenyataan. Sial sekali dia harus berbicara tentang suaminya tadi pagi. Sekarang dia terlihat seolah menjadi wanita yang belum terpuaskan. Sementara Hansel saat ini meletakkan telapak tangannya di lehernya, hayawannya panas terasa membuat Erin langsung menatap terkejut. Apalagi ketika tangan itu bergeser hingga mencapai tali yang menggantungkan di bahu. Tidak berhenti di situ saja, Hansel terus menggeser tangannya dan membuat tali tersentuh jatuh ke samping keadaan masih rapi pakaiannya. Erin dapat merasakan hangatnya jemari mengusap bahu dengan lembut, menciptakan sensasi yang menggelitik. Jeritannya tertahan menjadi desahan kecil. Kita sedang ada di Busan sekarang, ucap Erin menggerakkan tangan yang semakin turun hampir menyentuh dadanya. Hansel tidak mengubris, justru menjaki leher putih itu dengan bibirnya, mengisapnya hingga meninggalkan bekas. Oh, Hansel. Erin segera mendorong sang suami sebelum logikanya hilang semua. Dia merapikan pakaian dalamnya kembali bertepatan dengan suara ketuk pintu. Tidak berkata apa-apa lagi, Erin bergegas meninggalkan ruangan. Dia tidak menaikkan pandangan berharap dapat menyembunyikan rasa malu pada banyak orang yang ditapis sedang berdiri di depan pintu. Hansel sendiri hanya tersenyum membiarkan mereka yang memiliki kepentingan masuk ke ruangan sebelum melanjutkan pekerjaannya. Dia membaca pesan masuk yang baru saja diterima. Siapa lagi pengirimnya?